Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Anda pelanggan setia Mega Wisata? Semoga selalu diberikan kesehatan, nikmat, tentunya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Senang sekali Amin. saya Dodi Saputra kembali menemani Anda dalam program Mega Wisata Podcast, berbagi informasi untuk Anda ya. Dan tentunya hari ini sudah bisa dilihat ya, ada ibu, ada mbak-mbak cantik gitu ya, dan ada yang ganteng gitu ya. Jadi spesial untuk podcast hari ini kita menghadirkan salah satu alumni ya. Jadi kita hari ini akan mereview lagi sekaligus testimoni keberangkatan jamaah umroh tanggal 31 Oktober 2024. Jadi beliau berdua baru saja pulang dari Arab Saudi, khususnya Madinah Mekah ya. Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Wahyu Widarti. Iya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Dan Waalaikumsalam. tentunya Bu Wahyu hari ini nggak sendirian karena ditemani sama anaknya ya. Ada Mbak Atika. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Ya. Kak. Jadi sebenarnya harusnya yang datang bertujuh ya, tapi mewakili hanya dua ya, karena Ibu Wahyu dan Bapak tentunya Mbak Tika, jadi ada beberapa keluarga lagi, jadi 7 orang merupakan alumni jamaah keberangkatan 31 Oktober 2024 ya, dan Ibu Wahyu sendiri merupakan guru ya Bu ya, Iya, benar di sekali. SMK SMK Negeri 1 1 ya, Gelumbang. Gelumbang Iya. ya, dan Mbak Atika merupakan mahasiswa ya, jadi menyempatkan mungkin agak sibuk kemarin ya Mbak ya, izin-izin ya kuliah, karena kan kuliah ya. Iya, tapi nggak apa-apa deh, diizinin buat Mega Wisata. Terima kasih. Sama-sama. Dan langsung aja ya Bu ya, kemarin Iya. itu kan kita berangkat di tanggal 31 Oktober Iya, ya, benar. jadi kita flashback dulu ke belakang. Jadi kalau boleh tahu Ibu dari mana mengenal Mega Wisata? Terima kasih. Jadi kami sekeluarga itu mengenal Mega Wisata itu kebenaran ada RT kami Bu Fitri. Nah, itu Umi Fitri. Iya, ya. Umi Fitri sama Pak Ternyata, Nasir itu ya. Karena dia mau buka cabang apa? Iya, jadi beliau merupakan marketing juga Bu, marketing perwakilan. Jadi dia mau rekrut konsumen ya. Jadi ayo katanya ikut di Mega Wisata aja katanya. seperti itu. Terus saya bilang ke suami, alhamdulillah ya izin Allah, Iya. akhirnya kami daftar ke Mega Wisata. Masya Allah. Jadi sedikit informasi, jadi bahwasanya Ibu Wahyu ini bertemu dengan salah satu marketing Mega Wisata ya. Jadi marketing Mega Wisata tidak hanya di Palembang ataupun di Sudirman pusatnya ya, tapi ada beberapa titik kota, daerah, ada di Sumatera Selatan ya. Terus kalau untuk apa sih Bu yang membuat yakin untuk memilih umroh bersama Mega Wisata gitu? Oh iya, tadinya saya dapat informasi dari Umi Fitri. Nah, kemudian saya browsing ya di internet, kemudian saya lihat di Instagram. Dan ternyata itu ada tahun berapa itu ya, dia ada kerjasama dengan Pal TV kalau nggak salah. Jadi memang Iya. beberapa tahun kemarin kita promosi juga di stasiun TV khususnya Pal TV kemarin. Iya, ada kan umroh bareng Pal TV dengan Mega Wisata. Nah, kemudian saya lihat-lihat kan, oh ini bagus kayaknya. Alhamdulillah, Bismillah, akhirnya kami daftar sekeluarga. Gitu ya, Masya Allah. Ya, oke. Jadi pada saat Ibu mendaftar, terus mendaftar gini kan, datang ke Mega Wisata, itu bagaimana sih Bu pada saat datang ke Mega Wisata, stafnya seperti apa gitu, kesannya gimana tuh pas datang, oh ini nih kantor Mega Wisata gitu, oh seperti ini pelayanannya gimana? Iya, alhamdulillah. Jadi waktu itu kami bulan Juni ya, bulan Juni kami mau daftar karena rencananya mau berangkat bulan Agustus. Ternyata anak saya nggak bisa, banyak kendala, yang di Batam juga nggak bisa. Jadi akhirnya kami sepakat gimana kalau kita daftar dulu, nanti berangkatnya bulan Oktober, dan alhamdulillah pelayanannya sangat luar biasa. Terima Iya. kasih. Luar biasa sekali, 2 jempol pokoknya. Baik, untuk kita mereview Ibu dulu pada saat hari keberangkatan. Kalau nggak salah Ibu datang pertama ya, kemarin dia ketemu dengan saya juga. Iya. Jadi pada saat keberangkatan, bagaimana Bu servis yang diberikan Mega Wisata, terutama untuk tempat duduk, mungkin di dalam pesawat, terus kayak bagasi seperti apa, bisa Ibu jelasin nggak Bu pendapatnya? Oke, ini nanti anak saya saja yang menjawab. Silakan. Alhamdulillah ya, waktu pertama kali datang itu servisnya luar biasa, karena kita baru sampai di bandara aja itu udah di
udah disediain tempat duduk, terus kopernya udah dibawain gitu. Terus di tempat duduk itu ditanya ini gimana kabar-kabarnya dari jamaah-jamaahnya. Terus habis itu juga kami disuruh tunggu sambil diajak ngobrol. Jadi berasa nggak kayak nunggu yang lama gitu ya, karena juga dari kakak-kakak dan juga teman-teman di Mega Wisatanya mau nih ngajak ngobrol sama jamaah-jamaahnya. Jadi ngerasa lebih nyaman sih gitu. Oh, baik, Mbak. Kemarin pada saat di atas itu kita masuk lounge nggak? Masuk ya, kalau masuk ya? Iya, Masuk masuk ya, berarti lounge. pada saat kita nunggu ngantri gitu kita di lounge gitu ya, nunggu. Oke, baik. Kalau untuk tempat duduknya untuk pesawatnya bagaimana pendapatnya? Lion Air aman? Alhamdulillah untuk tempat duduk dari Lion Air-nya aman, dan makasih juga nih buat tim Mega Wisata. Jadi untuk sekeluarga tuh nggak terpisah-terpisah ya waktu duduk Oh di iya, di tempat duduknya pesawatnya. ya Iya. gitu. Iya, Proses boleh. check-in-nya juga mudah. Kalau Ibu sendiri gimana Bu pendapatnya? Waktu di pesawat ya, iya alhamdulillah. Jadi waktu di pesawat itu kami sempat apa tuh khawatir tadinya ya, takutnya nanti dipisah tempat duduknya atau gimana ya. Alhamdulillah di sana tempat duduknya berdekatan, jadi kami bisa sekeluarga, bisa Seperti itu. deket, iya. Ya, berusaha untuk, karena walaupun perjalanannya kan 9 jam ya. Iya, Jadi kalau benar. misalnya memang kita sedikit khawatir, oh saudara kita di mana gitu lah, jadi lebih aman seperti itu. Baik. Sekarang kita masuk ke Madinah gitu ya, Bu ya. Jadi Oke, kita siap. Dodi ingin bertanya pada saat sampai Madinah, kita sudah masuk hotel. Bagaimana pendapat Ibu tentang fasilitas hotelnya, makannya enak kah? Makanannya orang Indonesia ya biasanya menunya ya. Iya benar Pendapat Ibu gimana? sekali. Jadi kalau untuk tempat tinggalnya nyaman ya, nyaman. Kemudian juga akses untuk ke Masjid Nabawi juga lancar ya, walaupun sedikit jauh tidak apa-apa, itu pahala untuk Pahala kita. gitu ya. Katanya kan semakin jauh kita itu semakin banyak pahalanya ya, semakin banyak langkah kita ke masjid, semakin banyak pahalanya. Hanya saja untuk masalah makan ini ya, iya kayaknya di situ memang makanannya tuh enak kan. Pertama saya makan itu disuguhi nasi biryani ya waktu itu. Alhamdulillah, memang saya ingin sekali gimana sih rasanya nasi biryani. Alhamdulillah terkabul. Hanya saja itu menu karinya itu, karena mungkin kari orang Indonesia sama Arab agak beda ya. Iya benar, karena kami itu sedikit bingung ya, kita sedikit bingung karena dia tuh bakso di kari, kemudian apalagi itu ikan di kari, iya, kemudian ayam, ya oke ya kalau ayam daging itu di kari. Nah hanya kami bingung tuh kenapa setiap hari harus makan kari. Iya, karena mungkin di Arab, mungkin ya Bu ya ada rempahnya gitu ya. Terus mungkin kari di Palembang sama di Arab mungkin beda gitu ya. Iya, lebih keras ya bumbunya tuh, lebih gitu. keras. Baik, untuk kemarin waktu di Madinah City Tour nggak Bu? City Tour, iya, City Tour, alhamdulillah City Tour Oke, kita. kemarin itu untuk sebelum City Tour ke Raudo dulu. Kemarin itu gimana kesannya pada saat ke Raudo, Bu? Oh iya, Experience-nya jadi khususnya untuk Ibu sama Mbak Atika. oke, jadi kemarin sempet apa ya, agak lama juga ya nunggu ya untuk ke Raudo ya, antriannya kan panjang. Jadi awalnya itu kami tuh dikabarin katanya kita jam 4 ya, waktu itu ya, jam 4 kita udah kumpul karena kita mau antri ke Raudo masuknya. Rencana masuknya sebelum subuh. Nah, tapi ternyata pas diinformasikan lagi kita sholat subuh dulu. Jadi kata mbaknya di sana ya kita sholat subuh dulu, selesai sholat subuh baru kita masuk ke Raudo karena antriannya banyak Panjang itu, gitu ya, banyak Bu, ya. sekali, iya. Jadi pada saat itu kesannya gimana Bu? Pada saat Ibu akhirnya ke Raudo, terus sholat di sana, experience-nya gimana perasaannya? Oh itu karena di Raudo itu mengandung bawang ya, banyak sekali bawangnya. Jadi begitu masuk kami disuruh sholat 2 rakaat ya, 2 rakaat dulu sholat tahiyatul masjid. Nah setelah sholat 2 rakaat kami kira sudah selesai, ternyata enggak, langsung kita ke Raudo. Nah ke Raudonya itu alhamdulillah kami dapat yang sop depan. Iya, kata Mbak Tika kemarin. Iya, dapat sop Di depan. paling depan Iya, gitu ya. paling depan. Nah itu saya kalau cerita Raudo merinding, badan saya masih merinding. Ya karena saya yakin sekali doa saya di situ dikabulkan ya, doa saya dikabulkan dan memang betul anak saya, kami semuanya menangis di situ. Iya, benar ya. Karena katanya nanti kan Raudo itu nanti diangkat ke surga, jadi kita kalau masuk surga kita masih bisa sholat di Raudo. Kalau Mbak Tika sendiri kesannya gimana? Karena kan gini nih mewakilin ya Bu ya, yang
tua, ada yang muda. Gimana nih perasaannya nih? Karena umroh kan jarang-jarang seusia Mbak Atika ada yang mau diajak umroh Bu gitu kan. Boleh Mbak dijelasin? Kalau pas awal mau ke Rodo tuh aku awalnya takut ya karena itu lumayan pagi banget. Katanya sebelum subuh kan. Terus juga rame karena ada dari travel lain juga kan barengan gitu. Terus kayak takut. Nah, alhamdulillah nih tim dan juga travel dari Mega Wisata dan juga vendor lainnya itu berusaha untuk ngetertipin jamaah jadi kita bisa masuknya dengan tertib gitu, dan alhamdulillah juga ya dapet staff yang paling depan, dan ternyata juga antrinya waktu kita awal meskipun kejar-kejaran gitu, alhamdulillah antrinya tertib dan juga masuknya itu nggak terlalu lama gitu. Memang benar kata Ibu Wahyu kalau misalnya baru masuk itu udah mau nangis aja gitu. Rodo tuh wangi harum banget ya gitu, tapi waktu udah masuk ke situ, udah masuk ke Rodo, rasanya hasil dari kejar-kejaran tadi, antri lama tadi itu tuh kayak terbayarkan Bayar gitu. ya, Iya. Masya Allah. Kayak rasanya tenang banget gitu ya di Rodo itu. Terus juga walaupun ke Rodo itu nggak bisa lama, tapi alhamdulillah rasanya tuh seneng banget ya gitu. Karena kita juga dapet staff yang paling depan tentunya. Jadi itu jadi pengalaman, salah satu pengalaman yang paling berkesan sih di Madinah. Masya Allah. Jadi sudah terwakilkan ya. Ternyata aku pikir yang muda mungkin agak tidak mengerti, tapi ketika di Rodo ternyata banyak sekali yang anak-anak muda khususnya kayak seperti Mbak Atika yang mau sebenarnya dan paham bahwa ibadah itu bisa membuat kita tuh terharu gitu kan. Jarang-jarang anak-anak sekarang, anak muda seperti saya gitu ya. Iya, benar-benar. Kalau misalnya memang udah diajak orang tua umroh, gaskan aja. Iya, Karena kan betul, nggak jarang-jarang gitu ya Bu ya. apalagi sekeluarga ya. Ya jangan orang tua ngajak umroh aku minta uangnya aja, jangan gitu ya. Baik Ibu, kita sudah di Madinah gitu ya. Sekarang kita menuju Mekah. Jadi pada saat kita keberangkatan dari Madinah menuju Mekah nih, adakah pembekalan tetap kemarin dikasih ya kemarin Iya, gitu benar, ya, karena kan kita kemarin pada saat manasik lumayan jauh jaraknya gitu kan, jadi untuk mengulang. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses perjalanan dari Madinah ke Mekah kemarin? Bagaimana pendapat Ibu? Mulai dari perjalanan yang dinikmati berapa jam kemarin, 5 atau jam-jam gitu ya? Iya, sekitar 5 sampai 6 jam. 6 jam. Iya, Terus 5 sampai pada 6 saat di jam. Mekah itu tibanya jam berapa? Apakah mekanismenya langsung ibadah umroh kah atau seperti apa? Bisa dijelaskan Bu? Jadi kita dari Madinah. Madinah kemudian ke Mekah itu nyampenya sore jam 10 Jam 10 malam. ya? Iya, benar. Jam 10 malam. Nah, kemudian kami istirahat dulu, sholat di situ, sholat maghrib sama isya ya. Sholat maghrib sama isya. Nah, kemudian makan. Setelah makan langsung kami ke menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sama sa'i itu malam. Jadi untuk tawaf sama sa'i sendiri gimana Bu kesannya gitu Bu? Apakah maksudnya pada saat kita melakukan kegiatan tersebut bersama jamaah lain, bersama mutawif kita, Ustadz Farid ya kemarin? Iya, Ustadz Muhammad Farid. Ya. Iya. Jadi itu bagaimana bimbingnya atau prosesnya Bu? Nyamankah atau kamu gitu seperti apa? Oh ya, alhamdulillah. Jadi pemilihan waktunya itu sangat tepat ya, walaupun kami capek ya waktu itu, benar capek. Bayangkan di bis itu kan sudah berapa 6 jam, tiba-tiba sudah mau ini aja kan, mau apa tuh tawaf. Tapi alhamdulillah Ustadz Farid memberi semangat kita. Jadi begitu kami masuk langsung dibimbing kan, doa masuk masjid, kemudian doa melihat Ka'bah kan, nah kemudian lagi kita dibimbing bagaimana cara tawaf itu, doa-doanya, kemudian apa saja yang dibaca. Setelah putaran ke-7 tawaf, kemudian itu berjalan lancar ya, alhamdulillah berjalan lancar. Setelah itu kami minum air jam-jam, ditunggunya, kemudian sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah, kemudian kami minum air jam-jam, sudah dibimbingnya juga jangan lupa baca doa. Iya, minum air jam-jam. Ya alhamdulillah kan sudah dihafalkan doanya. Ya sudah kami. Nah, setelah itu kalau sudah fit badannya sudah bugar, kami baru diajaknya sa'i. Ya, gitu sa'i ke Bukit Sofa dan Marwah. Kalau Mbak Atika pendapatnya gimana? Yang masih muda ini
Alhamdulillah ya, waktu dari Madinah ke Mekah rasanya tuh nggak tega banget ya buat ninggalin Madinah gitu, karena Madinah tuh indah banget. Nah dari Madinah ke Mekah itu alhamdulillah naik bis ya, perjalanan itu sekitar 6 jam. Jadi di bis itu kan nyaman banget ya, udah nyaman, dapat makanan lagi ya, dibimbing sama ustadznya, manasik-manasiknya gitu, apa aja yang mau dibaca. Jadi kepikiran ya waktu zaman Nabi dulu naik unta itu gimana rasanya gitu, pasti capek Kita banget naik ya. bus gitu Iya, ya, naik ada bus AC-nya gitu, gitu Bu ya. ada AC-nya, dapat makanan. Terus kita juga ambil mikot dulu ya di Masjid Bir Ali. Nah dari Masjid Bir Ali itu udah dituntun nih sama mutawifnya gimana kalau cowok itu harus ngejagain yang cewek nanti persiapan buat tawaf sama sa'i gitu. Nah alhamdulillah sudah selesai dari Masjid Bir Ali itu langsung jalan lagi ke Mekah, dan di Mekah itu awalnya sampailah di hotel, itu sampai di hotel jam 10 malam. Nah, jam 10 malam kita dikasih waktu nih buat makan dulu. Alhamdulillah makanannya enak ya di Mekah. Alhamdulillah banget. Terus kalau sudah makan tuh kami dikasih waktu dan dikasih opsi kira-kira kalau tawaf sama sa'inya itu mau jam 12 atau mau sekalian subuh nanti di Masjidil Haram. Nah, berdasarkan voting nih sama jamaah-jamaah lain, jadi kita istirahat 1,5 jam dulu, baru nanti jam 12-nya kita tawaf sama sa'i. Awalnya takut banget ya tawaf sama sa'i karena baru mau masuk, lihat di pelataran Masjidil Haram aja udah rame banget Iya, itu orang-orang. orang Indonesia Iya. badannya kecil. Iya kan, kalau lihat orang-orang lain kan, gitu kan Benar, ya. kalau lihat orang Negara luar negeri lain itu gitu ya. udah tinggi-tinggi gitu kan, badannya besar-besar, udah takut banget kan. Tapi alhamdulillah ya, mutawif sama tour leadernya itu beneran kompak banget nih ngejagain jamaahnya. Jadi kita juga ngerti gitu tertib, terus kapan harus buka sendal gitu. Jadi alhamdulillah ya pas tawaf kan itu kita dibantuin zikirnya, zikir apa aja. Terus pas lihat Ka'bah bilang apa, pas di Hajar Aswad udah dikasih tahu nih, oh kita di Hajar Aswad. Jadi alhamdulillah untuk tawafnya itu alhamdulillah lancar ya kita. Udah dijagain sama yang cowok, udah di guide lah untuk barisannya itu yang cewek di tengah, yang cowok di pinggir gitu. Jadi alhamdulillah terjaga dan tertib juga. Terus pas sa'i walaupun bisa dibilang melelahkan ya, tapi alhamdulillah beneran kompak se-Mega Wisata itu bisa ketemuan di Bukit Safa sama Marwahnya barengan terus gitu. Alhamdulillah dipermudah. Terus juga alhamdulillah sudah selesai sa'i ya mudah gitu, dan sholatnya juga selesai tawaf itu alhamdulillah bisa dapat beneran di belakang makam Ibrahim gitu. Masya Allah gitu ya, jadi experience-nya gitu ya. Ini hanya berdua, belum keluarga yang lain ya, experience-nya gitu ya. Baik, berarti pada saat hari pertama kita sampai subuh kita langsung ibadah gitu ya. Iya, benar-benar. Kita bahas masalah sekarang city tour mau di Mekah sama di Madinah. Jadi pada saat di Madinah dan di Mekah city tournya itu gimana Bu, objek-objek yang dikunjungi gitu menurut Ibu? Apakah maksudnya kayak di Madinah kayak kemarin sempat ke ini enggak sih beli oleh-oleh kah, di mana beli oleh-olehnya di Madinah kah atau di Mekah kah? Seperti itu bisa dijelasin pendapatnya Siti. Oke. Jadi waktu di Madinah kami itu beli oleh-oleh. Kebenaran itu teman satu kamar itu Mbak Ade itu, dia itu sudah Mbak searching yang ini ya, yang kerja di Jepang. Jepang ya, di Jepang ya. Ade Sep Depur. Mbak Ade Sep Depur. Jadi Ade Sep Depur itu dia itu kerja di Jepang 6 tahun. Jadi dia sudah searching tempat. Beda ya, anak muda. Ya, iya, gitu ya. Searching tempat. Jadi kami waktu itu, ayo Bu, katanya kita jalan-jalan cari yang serba 1 real, 2 real. Akhirnya kami masuk ke pintu 338. Nah, ternyata di pintu 338 itu, kemudian kita keluar dari pintu 338, kemudian ada lift di basement. Nah, ternyata di basement itu pusatnya oleh-oleh. Sudah di-spill nih sama iya, Bu Wahyu ya. 338 jangan lupa. Ingat Madinah 338 turun. Ya, itu serba 2 real, 3 real. Nah, alhamdulillah semua penjualnya juga ramah-ramah ya. Kemudian juga harganya murah dan alhamdulillah mereka itu bisa terima uang rupiah. Rupiah bisa, kemudian real juga bisa. Iya. Jadi kalau intinya kalau saat
100.000 itu 25 real. Iya, jadi alhamdulillah kami di situ beli oleh-olehnya kalau yang di Madinah. Kemudian kalau yang di Mekah itu, nah ini akhirnya di Mekah. Ya kalau di Mekah tuh kemana aja Mbak kemarin? Kalau ke Mekah kemarin itu alhamdulillah dapat kesempatan buat ke Taif naik kereta gantung. Nah itu tuh Taif. Masya Allah, naik kereta gantung itu rasanya enak banget ya, walaupun sebenarnya takut sama ketinggian, tapi alhamdulillah aman dan juga nyaman ternyata. Itu naik kereta gantungnya sekitar 15-20 menit. Dan ternyata awalnya tuh takut gitu kan, kalau misalnya di Mekah tuh penjual-penjualnya nggak bisa bahasa Indonesia, tapi ternyata alhamdulillah mereka bisa bahasa Indonesia dan juga mau terima uang rupiah. Yang penting gitu. tahu nominal aja. Iya, yang penting uang 10.000. Iya gitu kan. Itu terus juga di Mekah kan takutnya tuh panas gitu. Ternyata di Taif itu sejuk banget ya, Masya Allah. Nah udah gitu selain di Taif juga alhamdulillah nih hotel yang disediain oleh Mega Wisata itu di bawahnya beneran deket sama tempat belanja. Mau dilamar sama penjaga. Takutnya nanti umroh berujung jodoh ya. Udah terus kayak kita juga dikasih kesempatan buat makan nasi biryani yang beneran sepiring berempat gitu. Dan itu ayamnya enak banget gitu. Juga waktu di Taif itu ada yang jual parfum gitu, itu murah. Dan juga ia terima uang rupiah gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir ya kalau nggak bisa bahasa Arab gitu. Karena ada bahasa Indonesia yang tentunya penjual Arab tuh tahu gitu. Terus selain itu kita juga ke tempat penyulingan minyak mawar gitu. Nah itu harum banget. Terus itu dikasih tahu detail-detailnya gimana step by step untuk penyulingan minyak mawar gitu. Jadi maksudnya di Madinah juga kita selain city tour bisa belanja juga gitu ya, karena memang kan kalau misalnya untuk khususnya di Madinah kan bukan sebenarnya Madinah dan di Mekah pun sebenarnya memang ada juga untuk beribadah dan city tour. Terlebih di luar dari itu kita juga mungkin mau jalan-jalan sok monggo silakan gitu kan, sama pakai ID gitu ya. Karena kalau misalnya kenapa kita selalu memberikan informasi kepada jamaah, ibu selalu pakai ID karena kita tidak tahu kondisi nanti kan. Kita bisa tersesat ya kan, ataupun nanti ada pemeriksaan kita nggak pakai ID takutnya nanti dibilang ilegal. Gitu. Iya betul sekali. Udah city tour, udah ini. Balik yang ingin tanyakan lagi adalah pada saat proses kepulangan. Ya kan? Kemarin itu bisa dijelasin nggak Bu proses kepulangannya itu seperti apa? Kemarin pulangnya itu dari Mekah, kita dari Mekah ke Jeddah dulu ya? Iya. Itu berapa jam tuh kurang lebih? Dari Mekah ke Jeddah 3 jam ya? Iya. Itu bus juga ya? Iya naik bis. Itu kemarin terus pesawatnya naik pesawat lain yang jam berapa biasanya pulang? Itu naik yang pukul 10 ya? 10 atau jam 11 malam ya? Iya 11 malam gitu iya. Sampai di Indonesia juga. Sekarang balik ke Indonesia. Bagaimana bukan kesan sih, meninggalkan Arab Saudi, Madinah dan Mekah itu seperti apa Bu? Iya rasanya, karena apakah waduh aku kurang ini nih kemarin, iya aduh benar, aku kurang ini gimana sih Bu? benar Saya sekali. berat nggak gitu? Jadi kalau di Madinah itu rasanya kita itu ibadahnya lebih nyaman. Kalau saya pribadi ya, ibadahnya lebih nyaman, kemudian waktunya juga lebih banyak ya. Kemudian tempat kalau kita mau masuk ke Masjid Nabawi juga itu tidak harus berebutan itu. Jadi alhamdulillah kalau di Madinah itu sholatnya tertib, kemudian ikut juga sholat Jumat walaupun panas-panasan di lapangan ya, jamaahnya luar biasa. Kemudian sholat sunnahnya juga alhamdulillah banyak dikerjakan waktu di Madinah. Nah di Mekah juga itu alhamdulillah kami bisa sholat di depan Ka'bah ya. Iya alhamdulillah bisa sholat depan Ka'bah. Jadi teman-teman yang nitip doa itu, saudara-saudara nitip doa ya sudah kita kirimkan saja. Jadi kita di situ. Luangkan waktu untuk doa keluarga benar. ya Bu ya. Iya, hanya mungkin sholat sunnahnya kurang banyak di situ karena kita itu sering kejar-kejar sama askar. Iya, askarnya itu kan. Jadi kita mau masuk ke ke Masjidil Haram itu kan jalan dulu jauh jalannya, nyari tempat yang bisa untuk sholat. Jadi carilah tempat yang ada sajadah. Nah, kalau sudah ada tempat yang sajadah itu aman.
tidak mungkin diusir oleh askar atau Iya, askari iya. itu. Jadi lebih sekarang wawasannya kalau misalnya insya Allah misalnya ibu dan sekeluarga Mbak Atika berangkat lagi, Iya. jadi nextnya lebih mudah ya Bu ya, lebih teratur untuk ini karena Iya. udah ada experience-nya tadi Iya, gitu. iya, iya, betul, Baik, betul. sekarang yang ingin Dodi tanyakan adalah bagaimana? Jadi secara keseluruhan Bu, kesan Ibu berumroh bersama Mega Wisata. Oke, jadi kesan saya ini nanti anak saya juga ya. Iya, Jadi boleh. untuk keseluruhan prosesnya dari mulai pendaftaran sampai dengan kita berangkat, kemudian pulang sekali itu luar biasa, luar biasa. Karena setelah saya bandingkan dengan yang lain ya, ternyata mereka tidak mendapat pelayanan seperti yang ada di Mega Wisata itu ya, tidak mendapat pelayanan seperti yang di Mega Wisata. Misalnya city tour-nya itu hanya beberapa tempat. Nah itu kalau di Mega Wisata itu di Madinah kita city tour, di Mekah kita city tour. Nah itu kemudian juga mungkin fasilitas jam-jam kalau sini pasti ya 5 liter per iya. jamaah ya. Nah itu kalau tempat lain itu tidak ada. Jadi pokoknya luar biasa lah kalau umroh atau haji bareng Mega Wisata. Itu dari saya pribadi, tidak tahu kalau anak untuk saya Mbak Atika, gimana. dari keseluruhan servis, fasilitas, wisata, ibadah, boleh silakan Mbak. Alhamdulillah kalau dari saya itu nggak jauh beda nih sama Ibu Wahyu, cuma mau menambahin aja. Alhamdulillah ya dari pergi di Madinah, di Mekah sampai pulang juga fasilitasnya itu yang dikasih sama Mega Wisata itu sesuai loh. Kayak kata mereka hotel bintang gini, beneran dikasih bintang gini, tapi tetap nih lihat dari segi kenyamanan dan juga ternyata alhamdulillah ya Madinah maupun Mekah itu nggak terlalu jauh buat jalan ke masjidnya. Terus juga selain itu alhamdulillah ya pas waktu pulang Mega Wisata nih tahu banget ya hati-hati orang Indonesia. Jadi dikasih special treatment, dikasih nasi padang yang of course udah kangen banget sama nasi padang, dikasih pempek juga. Of course orang Palembang kalau sehari nggak ngirup cuko tuh rasanya kurang gitu ya. Jadi 9 hari itu iya, 9 hari terbayar ya dengan pempek pada jadi saat di rasanya bandara. Tuh 9 jam di pesawat itu udah nggak lelah lagi, udah makan pempek tuh ya. Baik, jadi kesannya alhamdulillah Bu ya. Berarti luar biasa. 31 Oktober ini Mega Wisata alhamdulillah berhasil membawa jemaah dengan baik. Kesannya Bu, mungkin ajakan untuk teman-teman Ibu di SMK, iya, teman-teman Mbak Atika, boleh Bu pesan ajakan boleh untuk bergabung mungkin. Untuk teman-teman terutama yang Bapak Ibu guru dan juga karyawan-karyawati SMK Negeri 1 Gelombang. Kalau mau umroh itu silahkan bergabung ke Mega Wisata. Travel umroh Mega Wisata itu tidak mengecewakan. Nah, luar biasa. Kemudian juga untuk saudara-saudara saya, jiran tetangga, kerabat-kerabat itu kalau mau umroh itu kita daftar saja ke Mega Wisata. Insya Allah saya bantu nanti. Ya, saya bantu gimana? Sekitarnya. Iya betul untuk Kertapati dan sekitarnya. Kemudian Majelis Taklim Nurul Hidayah dan juga grup senam Sehat Kemasrindo. Kalau mau umroh jangan ragu-ragu untuk pilih travel Mega Wisata. Ya. Mbak Atika nih. Buat teman-teman aku dan juga rekan-rekan aku yang mau umroh, aku rekomendasi banget untuk pilih Mega Wisata karena beneran dari testimoni Instagram mereka itu nggak bohong, beneran fasilitas yang dikasih tuh nyaman dan juga kalian bakalan dapet pengalaman yang of course itu menyenangkan banget dan gak akan ngecewain kalian. Jadi pilih Mega Wisata karena itu udah pasti nyaman dan aman banget buat kalian. Jadi worth to try lah gitu. Jadi try lah ya. Try lah. Gak mahal lah, cincai. Memang benar. Jadi sedikit membahas masalah paket. Jadi Mega Wisata itu memang ada beberapa paket yang ditawarkan. Mulai dari 100 juta berempat itu untuk keberangkatan tanggal 2 Januari ya Bu ya, ada 6 Februari juga. Terus juga kita ada juga paket akhir tahun 26 Desember. Terus juga ada yang di Januari juga
itu ada juga yang hotel bintang 3 di luar dari paket 100 berempat. Terus ada yang 6 Maret kita di awal Ramadan ada juga, Oh Bu. iya iya Terus iya. ada 10 April di Syawal. Dan jadi buat pelanggan setia Mega Wisata ataupun jamaah, calon jamaah maupun alumni, jadi bisa lihat di media sosial kita juga. Jadi semua informasi terkait produk, promo ada untuk di Facebook di Mega Wisata Umroh Haji, untuk di Instagram di Mega Wisata Official, dan tentunya juga bisa kunjungi website juga ya. Iya. Jadi semua informasi di www.mymegawisata.com dan www.sriwijaya-megawisata.com. Ada lagi yang mau ditambahin Ibu atau Mbak Atika? Sudah? Ini untuk biayanya itu nggak usah ragu-ragu, karena ada banyak pilihan paket ya, mau yang mahal boleh, mau yang murah boleh. Yang jadi jelas menyesuaikan budget. Iya, menyesuaikan budget, dan jangan lupa kalau bisa itu umrohnya bareng keluarga, karena lebih aman, lebih nyaman, dan mungkin pahalanya banyak. Jadi kita juga experience-nya lebih enak aja bersama keluarga gitu ya, kebersamaan. Iya, benar. Karena nggak bisa, karena kalau sudah punya kehidupan masing-masing susah gitu Iya, ya bener. untuk berkumpul ya Bu ya. Benar sekali. Dan itu saja. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu. Iya, Mbak Tika, sama-sama. terima kasih sudah menjadi testimoni untuk keberangkatan 31 Oktober 2024. Jadi buat pelanggan setia yang mau bergabung bersama kami boleh silakan, karena Mega Wisata beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 75 Palembang. Akhirnya saya Dodi Saputra mohon pamit. Terima kasih atas atensi dan waktu, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.